Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semua, kita lanjutkan lagi pembacaan buku dari Psikologi Suami Istri karya Dr. Thoriq Kamal An-Nuaimi. Kemarin kita sudah membaca ada berapa dari bab 1 itu berapa kolom 1 2 3 4. Sudah 8 poin kita bahas di bab 1 perbedaan psikologi secara umum. Sekarang ke pembahasan selanjutnya ya. Siapakah yang cerewet, laki-laki atau perempuan? Mari kita lihat ya dari catatan buku Dr. Thoriq Kamal An-Nuaimi ini, siapa yang cerewet, laki-laki atau perempuan? Kita simak. Bismillah. Hal yang sudah mendarah daging dalam keyakinan banyak orang, perempuan adalah yang lebih banyak bicara daripada laki-laki. Keyakinan seperti ini salah besar dan sama sekali tidak benar. Keyakinan tersebut hanyalah reduksi umum yang tidak mendasar dan merugikan perempuan. Ketika di luar dan di tempat-tempat umum, laki-laki terlihat cerewet, sedang perempuan terlihat sedikit bicara atau diam. Adapun ketika di dalam rumah, masalahnya akan berbalik. Perempuan akan selalu banyak bicara dan laki-laki sedikit bicara atau diam. Penyebabnya, kehidupan luar menurut pandangan laki-laki adalah seperti pergulatan, tempat yang ganas, dan ia wajib mempergunakan senjata yang ada pada dirinya untuk mewujudkan kemenangan, agar ia tetap pada kedudukannya yang tinggi di puncak piramida. Selain itu, harus menjaga dirinya dari usaha orang lain untuk menggeser dan mengejek dirinya. Tentu saja senjata yang paling kuat dalam medan seperti ini adalah bicara. Sehingga ia banyak mengeluarkan omongan. Karena itulah maka ia tampak sebagai orang yang banyak bicara atau cerewet. Ketika kembali ke rumah, ia terlihat sedikit bicara atau bahkan diam. Ini karena ia telah banyak mengeluarkan tenaga ketika di luar dan ia tidak lagi mempunyai sisa tenaga yang mencukupi. Juga rumah menurut laki-laki adalah tempat yang tidak harus diisi dengan berbicara. Sementara perempuan yang sedikit bicara ketika di luar rumah dan di tempat umum, hal tersebut karena beberapa sebab yang akan kami jelaskan pada bagian yang lain. Ketika berada di dalam rumah, ia banyak berbicara dan berbicara dalam berbagai permasalahan. Perlu kami sebutkan di sini satu titik penting, bahwa kehidupan dalam pandangan perempuan adalah pengungkapan dari hubungan kasih sayang, usaha membuat suasana yang penuh dengan cinta dan kesepakatan, dan berbicara adalah sarana yang paling utama untuk hal tersebut. Di rumah jelas terlihat bahwa perempuan adalah cerewet. Banyak laki-laki yang berasa bahwa perempuan tidak bisa berhenti bicara ketika berada di dalam rumah. Ia membicarakan berbagai masalah sampai ketika tidak ada lagi masalah, ia akan mereka-reka sesuatu kemudian membicarakannya. Tentu saja hal tersebut mengganggu dan mempengaruhi emosi laki-laki. Sementara dari sisi lain, biasanya yang dikeluhkan perempuan tentang suaminya adalah diamnya ketika di dalam rumah. Ini adalah hal sensitif yang akan kita bahas pada bagian yang lain. Seorang spesialis mengajak sekelompok laki-laki dan perempuan untuk menghadiri seminar untuk mendiskusikan tema siapa yang banyak bicara, laki-laki atau perempuan. Ketika diskusi dimulai, terlihat ada seorang laki-laki di antara para hadirin yang banyak berbicara. Karena teman kita ini senang berdiskusi, ia menyampaikan banyak sekali pertanyaan, menjawab pertanyaan pihak lain, dan ia tidak berhenti bicara. Ketika moderator mengatakan bahwa perempuan biasanya mengeluhkan suaminya yang diam ketika di rumah, teman kita ini diam dan memandang istrinya yang duduk di sampingnya, yang tidak berbicara satu kata pun. Ia berdiri dan berkata, "Izinkan saya untuk mengatakan pengamatan yang penting dan istimewa. Istri saya tidak bisa berhenti bicara ketika berada di rumah." Seluruh hadirin tertawa ketika ia mengatakan hal itu, karena mereka semua melihat dia orang yang banyak bicara dan istrinya pendiam. Bagaimana bisa dianggap benar ungkapan dia ini? Teman kita ini merasa tidak enak dan malu. Lalu ia berkata,
Ini benar-benar terjadi. Ketika saya selesai bekerja dan pulang ke rumah, saya menjadi bodoh dan tidak mempunyai kata untuk dibicarakan. Sedang istri saya memiliki keinginan besar untuk bicara dan tidak dapat berhenti. Adapun seorang hadirin perempuan yang berdiri dan angkat bicara. Suamiku tidak bisa berhenti bicara ketika di luar rumah. Ia seperti tape yang bisa membalik kaset dengan sendirinya. Ketika set pertama telah habis, disambung set kedua. Begitu seterusnya. Sedang ketika berada di rumah, ia diam seperti batu. Ia membuat saya benar-benar gelisah. Apakah ia tidak senang padaku dan tidak senang bicara denganku? Perempuan lain berkata, ketika suamiku kembali dari bekerja dan saya menanyakan keadaannya hari itu, ia selalu menjawab dengan perkataan yang biasa ia katakan ketika aku menanyakan hal tersebut. Hari ini susah seperti biasanya. Jawabannya yang sangat singkat, tapi saya mengamati tanda-tanda perubahan dan berbalik ketika ada orang bertamu kepadanya. Suami saya yang pendiam dan jarang membuka mulut dan berbicara itu menjadi senang sekali berbicara dan tidak bisa berhenti. Ia mulai membicarakan satu tema, setelah selesai pindah ke tema yang lain, pindah lagi ke yang lain sampai ia bisa mengutip suatu kecaman yang tidak pernah aku dengarkan sebelumnya. Kemudian dalam seminar itu ditunjukkan beberapa karikatur yang berkaitan dengan tema seminar. Di antara karikatur itu terlihat gambar seorang laki-laki yang sedang duduk di kursi sedang tangannya memegang koran yang sedang ia baca. Dan di dekatnya ada kursi lain yang diduduki istrinya yang sedang melihat bagian belakang koran dengan perasaan kesal dan mengatakan, "Aku yakin kamu tidak merasa bahwa aku ada di sini." Pada gambar kedua terlihat laki-laki tersebut terus membaca koran dan tangannya dijulurkan ke kursi yang ada kucing. Di situ mengganti tempat istrinya yang telah pergi. Dan ia mengatakan, "Bagaimana aku tidak merasa kalau kamu ada di sini, sementara kamu adalah istriku yang sangat kucintai." Pada karikatur yang lain menunjukkan bahwa perempuan banyak berbicara ketika ada di rumah dan suami tidak senang dengan hal itu. Dalam gambar tersebut terlihat ada seorang laki-laki sedang duduk di kursi dengan memegang koran. Sebelum membuka koran, ia bertanya pada istrinya, "Apakah ada hal yang akan kamu bicarakan sebelum aku mulai membaca?" Kemudian pada bagian bawah karikatur tersebut tertera kalimat, "Laki-laki ini tahu kalau istrinya tidak memiliki bahan penting untuk dibicarakan. Dan ia tahu bahwa ketika ia mulai membaca, istrinya akan mereka-reka bahan bicara, lalu mulai berbicara dan mencari perhatian dan bergabung dengan suaminya." Yang paling menarik dari tema ini adalah yang terjadi pada suami istri ketika berada di dalam rumah. Semuanya tahu bahwa rumah adalah tempat terbaik untuk istirahat menurut laki-laki maupun perempuan. Namun pemahaman istirahat antara kedua orang tersebut berbeda. Istirahat menurut laki-laki adalah jauh dari pergulatan dan perlombaan dalam pekerjaan di tempat umum, tidak perlu terlibat dalam perdebatan panjang dan tidak berarti atau keharusan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang mengukuhkan di hadapan orang lain akan kemampuan, kecakapan, kecerdasan, kepantasannya untuk dihormati. Secara singkat, istirahat menurut laki-laki adalah tidak ada pembicaraan atau sekurang-kurangnya memiliki hak untuk tidak bicara. Adapun istirahat menurut perempuan, bahwa rumah merupakan tempat terbaik yang dirasa bebas untuk berbicara sebab tidak ada ketakutan mengamati orang lain dan menafsirkan sesuatu yang dibicarakan orang lain. Karena itulah perempuan terlihat banyak bicara pada hal-hal yang penting maupun tidak penting. Mari kita membayangkan keadaan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Laki-laki yang lelah setelah menghabiskan banyak waktu di luar rumah ingin beristirahat untuk mempersiapkan kegiatan selanjutnya. Sementara perempuan yang sangat haus bicara telah menunggu datangnya suami. Mungkin sampai sini dulu, kita lanjutkan di judul selanjutnya, perbincangan suami istri. Barakallahu fiik.